Selesai. Apakah saudara Teddy sudah join room? Oke, karena saudara Teddy terdapat kendala jaringan, mungkin pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh saudara Afif. Kepada saudara Afif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Afif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, terutama bagi yang membacakannya. Amin.
Nah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu penyampaian materi tausiah oleh Ustadz Rosyid Abu Rosidah. Namun, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau sendiri merupakan alumnus S1 STDI Imam Syafi'i Jember, jurusan hadis. Lalu, beliau juga melanjutkan pendidikan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Quran Hadis. Selain itu, beliau juga merupakan seorang aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial kuliah Pranika Nasihat Project, serta menjadi Dewan Konsultasi Bimbingan Islam. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 16.26 dan sepertinya para hadirin sudah tidak sabar untuk menerima tausiah. Kepada Ustadz Rosyid kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah di sore hari ini, Allah limpahkan kepada kita nikmat dan juga rahmatnya. Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada majelis di sore hari ini dapat tergolong di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman, ahibbakumullah. Bahasan kita di sore hari ini adalah tentang salat. Yakni bagaimana ketika seseorang ia masih belum mengetahui bagaimana hakikat hukum salat, seseorang masih belum paham tentang apa konsekuensi dari meninggalkan salat, dan seseorang masih belum memahami seberapa besar timbangan syariat mengenai salat. Salat ini sesuatu yang tidak ada khilaf di antara kita, lebih-lebih para ulama, berkaitan dengan hukumnya. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun di atas 5 perkara, yakni syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini syahadat, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan apa? Mendirikan salat, berpuasa, haji, dan juga menunaikan zakat. Adapun dalam hadis Jibril atau hadis yang sebetulnya dari sahabat Umar bin Khattab, namun lebih dikenal dengan hadis Jibril karena terkait dengan bagaimana malaikat Jibril yang datang menyerupai bentuk manusia. Datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam."
kabarkan kepadaku anil Islam. Apa itu Islam? Lalu Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah. Engkau bersyahadat, lalu engkau mendirikan salat, engkau berpuasa, engkau zakat, dan juga engkau haji. Man istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa salat bagian dari fondasi utama dari syariat Islam. Sebagaimana syahadat, sebagaimana puasa, zakat, dan juga haji. Tapi tahukah bahwa salat ini termasuk di antara fondasi yang paling utama dari 5 fondasi yang disebutkan dalam rukun Islam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Ra'sul Amr al-Islam. Inti dari suatu perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat, wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Jadi ada hadis yang menyebutkan fondasi ajaran Islam, 5 rukun Islam. Ada hadis yang menjelaskan tentang mana dari fondasi tersebut yang paling utama, tiang yang paling utama, salat. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana Islam memandang salat, bagaimana salat dalam kacamata Islam, sungguh ini sesuatu yang tidak perlu dipersangsikan lagi tentang kewajibannya, tidak perlu disangsikan lagi tentang kesakralannya. Muncul pertanyaan, kalau dikatakan puncak perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, apakah berarti di sana seandainya bersyahadat lalu salat saja sudah cukup? Seandainya cuma syahadat dan salat, tidak kemudian zakat, tidak kemudian yang lainnya, apakah kemudian dia tetap dikatakan sebagai orang Islam? Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kekafiran karena meninggalkan rukun Islam ini hanya dengan meninggalkan salat saja. Ini pendapat pertama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat kafir. Ada di sana pendapat yang kedua. Bukan cuma meninggalkan salat saja yang bisa mengakibatkan kekafiran, tapi meninggalkan salat dan juga zakat. Maka barang siapa yang meninggalkan keduanya kafir. Kalau kita melihat dari sisi dalil yang mengatakan bahwa meninggalkan salat saja kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bainar rajuli wasyirki as-salah." Di antara perbedaan seseorang, yakni Muslim, dengan kesyirikan, kekufuran adalah salat. Kalau ditanya tentang dalil, kenapa salat dan zakat yang kalau keduanya ditinggalkan bisa gugur keislamannya? Adalah apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati sebuah ujian, yakni sebagian warganya kaum muslimin kala itu tidak mau membayar zakat. Mereka mengatakan bahwa pemegang kunci Baitul Mal yang berkuasa atas Baitul Mal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar zakat. Abu Bakar berang atas hal ini. Beliau radhiyallahu anhu marah besar sampai beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna, demi Allah aku akan perangi, demi Allah aku akan musuhi orang-orang man farraqa bainas salati waz zakah, orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Artinya memandang salat wajib, memandang zakat tidak wajib, diperangi oleh Abu Bakar. Berarti di sini dalil bahwa salat dan zakat satu paket. Meninggalkan keduanya kafir.
Ada di sana pendapat ketiga, yakni barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, selain syahadat tentu saja, apapun itu, mau meninggalkan sholatnya, mau meninggalkan puasanya, mau meninggalkan zakatnya, mau meninggalkan hajinya, pokoknya meninggalkan saja berarti kafir. Nah, mana dari tiga pendapat ulama ini? Yang satu meninggalkan salat kafir, yang dua meninggalkan salat dan zakat kafir, yang ketiga meninggalkan salah satu dari keempat rukun Islam selain syahadat kafir. Mana di antara tiga pendapat ini yang paling kuat? Yang paling kuat pendapat pertama. Pendapat pertama. Ini pun para ulama merinci lagi. Meninggalkan sholat kafir ini dalam kondisi yang bagaimana? Meninggalkan sholat kafir dibagi oleh para ulama menjadi dua hukum. Yang pertama, meninggalkan muta'ammidan secara sengaja. Yang kedua, meninggalkan secara kaslan, secara malas atau aras-arasan. Kalau meninggalkan sholat ini karena sengaja, meninggalkan sholat karena memang merasa tidak lagi wajib, meninggalkan sholat karena memang merasa bukan makomnya untuk sholat. Sholat ini bagi orang-orang apa? Bagi orang-orang yang soleh saja. Saya biasa-biasa, tidak usahlah sholat 5 waktu, cukup Jumatan saja. Atau ada orang yang kelewat soleh dalam tanda kutip. Menganggap, saya ini sholat sudah tidak lagi wajib. Sholat wajib itu bagi yang derajatnya masih apa? Ma'rifat. Saya sudah hakikat. Kalau kata orang-orang apa? Orang-orang di tariqah, orang-orang sufi. Maka kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja dengan sebab-sebab seperti itu, seakan-akan dirinya tidak wajib untuk sholat, kafir. Bahkan kita katakan auto kafir. Otomatis kafir. Dan tidak ada khilaf dari kalangan para ulama dalam hal ini. Beda dengan kondisi kedua, ketika meninggalkan salat karena kaslan, meninggalkan salat karena malas, aras-arasan, suka nunda-nunda salat, akhirnya kemudian lewat waktu salat. Orang-orang yang demikian ini tidak sama hukumnya seperti orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Para ulama ketika membahas kondisi kedua, orang meninggalkan salat karena malas atau aras-arasan. Para ulama membagi menjadi 3 hukum tentang hal tersebut. Yang pertama, meninggalkan sholat karena malas kafir. Berarti sama seperti meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, meninggalkan sholat karena malas fasik, bukan kafir. Dia pelaku dosa besar, tapi tidak menyebabkan kekafiran. Dan yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan salat karena malas, tetapi malasnya kebangetan, tetapi malasnya keterlaluan. Subuh tidak salat, zuhur tidak salat, asar tidak salat, maghrib tidak salat, isya tidak salat. Subuh ketiduran. Siang malas, panas, hawanya tidak mendukung. Asar main, jogging dan lain sebagainya, goes. Maghrib capek, mandi, makan. Isya tidur. Bagi yang kemudian rutinitasnya demikian, sholatnya dia tetap meyakini itu wajib, tapi dirinya malas. Tapi saking kebangetannya ketika ditanya kapan terakhir sholat subuh, kapan ya? Nggak tahu, entah 4 hari lalu atau 5 hari yang lalu. Kapan terakhir sholat asar? Waduh, nggak tahu ya, bulan Februari atau bulan Maret ya. Bingung, saking lamanya. Maka orang yang demikian pun kafir. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Jadi mari kita ketahui bagannya dulu. Ketika ditanya tentang apa dari rukun Islam selain syahadat yang bisa menyebabkan kekafiran, di sana ada salat saja, ada salat dengan zakat, ada 4-4-nya. Terserah yang mana. Dan perkataan atau pendapat yang paling kuat meninggalkan salat kafir. Ini pun dibagi menjadi para ulama
Dua, meninggalkan karena sengaja, meninggalkan karena malas. Meninggalkan karena malas ini pun dibagi lagi menjadi tiga. Meninggalkan karena malas, maka hukumnya kafir, sebagaimana yang meninggalkan karena sengaja. Ada yang meninggalkan karena malas, hukumnya fasik. Dan ada yang ketika dia malasnya kebangetan, tetap kafir. Dan sama seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Membahas tentang sholat sama seperti membahas tentang dalil-dalil yang bejibun jumlahnya. Sekali lagi, membahas tentang sholat sama seperti membahas tentang dalil-dalil yang bejibun jumlahnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Maryam, Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Lalu datanglah setelah mereka orang-orang yang kemudian mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayyan, maka yang demikian ini mereka akan tersesat. Meninggalkan salat seakan-akan ketersesatan mengatakan ahlan wa sahlan. Dalil yang lainnya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'un, ayat yang insya Allah kita sudah hafal. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang salat. Bagaimana orang-orang salat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dengan salatnya. Dia tetap salat, tapi mengerjakannya di akhir waktu. Orang tetap salat, tapi suka kelupaan. Orang yang sholat, tapi entah bagaimana kualitas khusyuk dan tumakninahnya. Sehingga kalau kemudian ditanya, apakah dia sholat? Iya, kadang-kadang. Apakah dia khusyuk dalam sholatnya? Iya, kadang-kadang. Apakah dia tepat waktu dalam sholat? Iya, kadang-kadang. Terus demikian. La haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-Muddathir. Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Ketika penghuni neraka saqar ini ditanya, apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke dalam? Mereka mengatakan, kami dulu di dunia adalah orang yang tidak melaksanakan salat. Orang yang tidak melaksanakan salat. Maka sekarang, mari introspeksi. Kalau ada di antara kita, na'udzubillah, semoga tidak ada, kok salatnya masih jarang-jarang, kok salatnya masih aras-arasan, kadang iya, kadang enggak. Tepat waktu juga gitu, kadang tepat waktu, kadang enggak. Khusyuknya juga gitu, kadang khusyuk, kadang enggak. Maka hati-hati, jangan-jangan neraka sakor telah melambai-lambai kepada kita. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita jadikan salat ini sebagai salah satu prioritas hidup kita. Sehingga hidup ini notabene setelah mengetahui keutamaan salat, setelah mengetahui ancaman orang yang tidak meninggalkan salat, ini seperti menunggu waktu salat. Ketika ditanya temannya, di momen-momen ujian, dia sedang membuka diktat, sedang membaca jurnal. Lagi ngapain? Nunggu salat sambil baca jurnal. Ketika kemudian ditanya lagi, saat mungkin dia punya usaha, entah kemudian usahanya apa, usahanya jual beli, baik itu online ataupun offline. Ditanya, sedang apa? Nunggu salat sambil packing barang. Atau ketika sibuk dengan apa? Ketika sibuk dengan tugasnya, kuisnya, atau bahkan mungkin yang skripsi. Ditanya, sedang apa? Sedang nunggu sholat. Sambil nggarap tugas. Maka orang yang kemudian menjadikan sholatnya ini sebagai prioritas, orang yang selamat, hatinya adem, ayem, tentrem.
Dan orang yang demikian akan jauh dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari golongan orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man taraka salah muta'ammidan faqad bara'at minhu dhimmatullahi azza wajalla." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, Allah sudah berlepas diri darinya. Allah sudah tidak menjamin dirinya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Disebutkan oleh para sahabat pula, yakni sahabat yang masyhur, perawi hadis terbanyak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melabeli kafir, tidak pernah memberikan stempel kafir kepada seseorang dengan meninggalkan ibadah kecuali salat. Silakan ditinggalkan, mungkin apanya? Mungkin tilawahnya, mungkin kemudian puasanya, mudah memberikan uzur. Tapi kalau tentang meninggalkan salat, kencang. Hati-hati. Apalagi kita tahu ketika berbicara tentang sholat, sebanyak apapun ibadah-ibadah kita yang lainnya, sedekah, puasa, baca Quran, itu semua tidak akan ada artinya kalau sholat kita cacat. Karena sholat ini yang pertama kali dihisab. Silahkan, kita mungkin punya amal ibadah unggulan. Saya Ustaz suka baca Quran. Saya baca Quran mau kok kemudian duduk 1-2 jam baca Quran sanggup bisa, tidak ngantuk. Ada orang yang mengatakan, oh saya Ustaz kuat kalau untuk apa? Kuat kalau untuk sedekah. Saya suka sedekah, berbagi saya suka. Yang lain mengatakan, saya Ustaz suka kalau puasa. Saya hobi betul puasa. Silahkan. Karena memang Allah ini membagi amalan seorang hamba berbeda-beda sebagaimana Allah membagi rezeki. Kalau kata Imam Malik, innallaha qassamal arzaq kama qassamal a'mal. Au bi'aksi dzalik. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah telah membagi amalan seorang hamba sebagaimana Allah membagi rezeki. Maka orang yang dia suka salat belum tentu dia kuat baca Quran lama-lama. Orang yang dia hobi sekali puasa, senang puasa. Kalau tidak sahur itu sudah biasa baginya dan tetap bisa kuat. Orang yang dia kuat puasa, belum tentu dia kuat baca Quran. Silahkan. Dengan keunggulan ibadah kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Alangkah ruginya ketika kita datang berjumpa dalam penghisapan Allah Azza wa Jalla. Bawa segudang pahala puasa. Bawa segudang pahala tilawah Quran. Merasa dengan ini cukup. Padahal yang ditanya pertama kali adalah salat. Allah tidak akan melihat seberapa banyak pahala puasa kita, pahala tilawah Quran kita. Yang pertama kali dihadapkan kepada kita, disidangkan kepada kita, salat. Maka mau punya amalan seunggul apapun, tetap salat jangan disepelekan. Tetap salat jangan disepelekan. Ia adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nabi mengatakan awwalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab dari diri seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salat. Ini. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudari yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, barang siapa yang salat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa di antara kita yang mau dikumpulkan dengan makhluk terbejat? Siapa di antara kita yang mau dikumpulkan dengan musuhnya Nabi? Siapa di antara kita yang mau dikumpulkan dengan raja yang telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi katakan itu. Nabi katakan dalam hadis,
Beliau mengatakan, man lam yuhafidh ala salat, lam yakun lahu nurun, wala burhanun, wala najatun. Barang siapa yang dia tidak memelihara salat, dia tidak akan bercahaya di hari kiamat, tidak akan punya hujjah atau alasan, dan tidak akan bisa najah, selamat. Dan Nabi mengatakan, wa kana yaumal qiyamah ma'al Qarun wa Fir'aun. Dan kelak di hari kiamat dia akan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Darimi. Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Adakah pilihan bagi kita untuk kemudian meremehkan sholat? Tidak ada. Adakah pilihan bagi kita untuk kemudian tidak memprioritaskan sholat? Tidak ada. Bagi kita harus perhatian, bagi kita harus memprioritaskan sholat. Ini. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup, berkaitan dengan salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan salat sebagai tolak ukur tentang pemimpin-pemimpin yang harus ditaati. Kita bicara baik itu pemimpin skala kecil ataupun skala besar. Nabi mengatakan, khiyarukum a'immatukum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian cintai dan pemimpin itu mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Pemimpin tersebut mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan pemimpin. Sebaliknya, Nabi juga mengatakan, wasiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang ia membenci kalian dan kalian pun membencinya. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin yang mencela kalian dan kalian pun juga celah ia. Ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik atau seburuk-buruk pemimpin, baiknya pemimpin bagaimana, buruknya pemimpin bagaimana. Lalu para sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf. Tentang pemimpin yang buruk, bolehkah kemudian kita perangi? Bolehkah kemudian kita melawan dengan pedang terhadap pemimpin yang demikian? Berbuat makar dan yang semisalnya. Maka Nabi mengatakan, la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak. Walaupun di sana ada pemimpin yang kemudian itu jahat, walaupun kemudian ada pemimpin yang kalian benci, kalian tidak boleh menebaskan pedang kepadanya, yakni melawan mereka dengan senjata. Tidak boleh selama ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ini. Maka pembahasan tentang salat, pembahasan yang harus semua kita prioritaskan, pembahasan yang harus kita semua perhatikan baik-baik. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah, materi yang sangat menarik ya teman-teman dan menambah ilmu bagi kita. Nah, tadi disebutkan nih bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja dan alasan bermalas-malasan. Nggak boleh tuh. Terutama teman-teman yang sibuk dengan lapraknya, tugasnya, maupun kegiatan lain yang suka menunda-nunda. Kita harus memprioritaskan sholat. Terus acara yang selanjutnya adalah berdiskusi maupun bertanya. Bagi peserta dan teman-teman dapat raise hand atau on mic ya, yang mau bertanya maupun berdiskusi atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Akan dibuka 3 pertanyaan dulu mungkin ya teman-teman. Udah ada yang raise hand nih. Yang pertama nih, Mas Afif. Monggo Mas Afif. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, Ustadz.
tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim sudah semestinya kita memprioritaskan sholat, dan mungkin sebagian dari kita bahkan saya sendiri masih lalai begitu, entah itu di masa-masa yang lampau ataupun mungkin masih terbiasa sampai sekarang, misalnya dengan menunda sholat di akhir waktu, ataupun bahkan hingga melalaikan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Nah itu untuk sholat yang sudah terlanjur tertinggalkan atau terlalaikan itu bagaimana ya Ustaz? Barakallahu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita dahulu orang yang melalaikan salat, suka mengakhirkan, bahkan kemudian tidak mengerjakan, na'udzubillah waliyadzubillah. Bagaimana terhadap salat-salat yang kita lalaikan itu? Haruskah kemudian kita mengqadha'nya atau apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan tidak lain tidak bukan harus, wajib, kudu kalau bahasa Jawa. Apa itu? Taubat. Taubat. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan salat ini luar biasa. Na'udzubillah. Ketika meninggal dalam kondisi demikian, dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Fir'aun. Betapa terhinanya. Walaupun kita punya segudang bala sedekah, walaupun kita punya segudang pahala puasa, tapi itu semua tidak akan berkesan sama sekali pada hari persidangan kita, pada hari penghisapan kita. Kan yang pertama kali dihisab adalah salat. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka harus taubat. Tidak ada pilihan lain, harus taubat. Apakah di sana dia mengqadha? Tidak. Tidak perlu mengqadha dari apa-apa yang telah lalu, tapi harus bertaubat dan inabah. Apa itu inabah? Inabah ini kembali berada di jalan ketaatan. Jangan sampai mengulanginya lagi, jangan sampai kemudian futur lagi, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya ada Mbak Ayu nih. Monggo Mbak Ayu. Terima kasih Mas. Baik Ustadz, saya izin bertanya nggih. Bagaimana jika kita pernah hilaf dalam sholat lalu menundanya, tapi tidak sampai akhir Ustadz, hanya 30 menit. Lalu ketika ingin wudhu, sudah terlanjur keluar darah haid. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah itu harus diganti setelah bersuci atau bagaimana nggih? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, wa iya, jazakillah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada seorang akhwat yang ia saat mendengar kumandang azan tidak langsung salat. Mungkin dia masih mengerjakan tugas, mungkin dia masih diskusi, atau mungkin dengan kesibukan-kesibukan lain. Selang 30 menit atau selang 1 jam, ketika dia mau sholat, ambil air wudhu, qadarullah, dia rasakan dirinya sudah haid. Apakah ketika dia menunda-nunda waktu sholat yang masih dalam waktunya, dan tidak termasuk kemudian di akhir waktu, ini harus mengqadha sholat ketika sudah suci? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ia masih berada di dalam waktu sholat. Iya kalau cuma mundurnya setengah jam, Ustaz. Tapi bagaimana kalau dia mundurnya lama, sampai hampir habis akhir waktu sholat? Tetap dia tidak mengqadha. Dia dihukum, dia berdosa karena mengakhirkan sholat sampai lalai, sampai di akhir waktu. Itu saja. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah harus mengqadha salat? Tidak. Karena kalau kemudian diqadha salatnya berarti seakan-akan salat di jam 2 siang zuhur misalkan, atau salat di jam 1 siang zuhur misalkan, selang 1 jam setelah adzan, dan dia belum sempat salat karena keburu haid, seakan-akan salat di jam 1 siang yakni zuhur, salat di jam 2 siang zuhur, seakan-akan sudah tidak lagi waktu zuhur.
Seakan-akan dia sudah tidak mendapatkan zuhur, seakan-akan dia memang sengaja meninggalkan sholat sampai tiba waktu asar, lalu kemudian dia haid. Padahal jam 1, jam 2 masih jam zuhur. Makanya ketika kemudian dia qadarullah haid, maka itu bagian dari sunnatullah. Itu bagian dari takdirnya Allah. Kalau memang dia tidak sengaja mengundur-undur, ya sudah. Tidak ada la haraja alaih. Tidak ada dosa baginya. Tapi kalau dia bisa untuk sholat, senggang, lowong, nganggur, nggak ngapa-ngapain, mager-mageran malah. Sampai kemudian sholatnya dia jam 2. Sholatnya kemudian jam 2:30, na'udzubillah. Ya sudah, dia dapatkan dosa karena mengundur-undur sholat. Ketika kemudian dia haid, ya sudah. Qadarullah haid. Maka dia tidak boleh sholat. Harus ngulang? Tidak. Harus ngulang? Tidak. Dia berdosa karena menunda-nunda saat memang dia tidak punya alasan yang tepat untuk menunda-nunda. Tapi kalau kemudian dia memang ada pekerjaan, ada aktivitas, ada yang dia lakukan, mundurnya mungkin setengah jam, dan kemudian dia mau sholat, qadarullah haid, ya sudah, tidak ada masalah. Tidak perlu kemudian diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari kolom chat nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Anna Fatimah. Izin bertanya, kita adalah manusia yang tak luput dari dosa dan maksiat. Jika kita masih melakukan sesuatu kemaksiatan atau dosa, sahkah sholat yang kita laksanakan ya Ustaz? Sekian dulu, jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita manusia yang penuh dengan noda-noda, penuh dengan aib, penuh dengan dosa dan kesalahan? Pantaskah kita sholat atau sahkah sholat kita? Justru ketika kita penuh dengan lumpur, penuh dengan noda, penuh dengan dosa, sholatlah. Sholat ini sebagai penggugur dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan as-salawatul khams, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, wal ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, wal umratu ilal umrati, dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Sholat itu penggugur dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga memberikan sebuah analogi. Afara'aitum, bagaimana menurut kalian? Nabi mengatakan kepada para sahabat, apabila seseorang ini di hadapannya ada air yang mengalir, sungai jernih, dan dia kemudian membersihkan dirinya mandi di sana 5 kali sehari, apakah ia masih memiliki noda? Dijawab tidak. Kadzalika salah, begitu pula lah salat, penggugur dosa. Penggugur dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan 17.05, untuk pertanyaannya kita cukupkan dulu ya teman-teman. Nah, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Ustadz Rashid oleh panitia yang bertugas. Saya persilakan. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mewakili teman-teman panitia KSK dan teman-teman keluarga mahasiswa Muslim Pertanian, Ustadz, ingin mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah yang sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk membagikan ilmunya, sudah memberikan nasihat kepada kami, terutama dalam memprioritaskan sholat, dalam meningkatkan kualitas sholat.
Nah, ini sekaligus ingin menyampaikan juga sedikit buah tangan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi Ustadz, dan Ustadz berkenan untuk. Masya Allah, barakallahu fikum. Zadakumullahu hirsan wa ilman. Semoga Allah menambah antum semuanya semangat dalam menuntut ilmu dan pemahaman dalam mempelajarinya. Nah, selanjutnya ada sesi dokumentasi nih kawan-kawan. Yuk, boleh yuk teman-teman dan peserta yang hadir untuk on cam. Kita tunggu nih. Yuk, bismillah teman-teman semua, dipersilakan untuk menyalakan menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi, dan diberitahukan kepada seluruh partisipan untuk bisa menggunakan virtual background ya, supaya kita sama-sama bisa seragam, bisa kompak dalam kegiatan dokumentasi pada sore hari ini. Mungkin akan ditunggu sampai pukul 5:08 ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, terima kasih. Yuk teman-teman, dipersilakan untuk segera on cam ya. Oke. Yuk. Oke, mungkin sudah belum ya? Kita tunggu 1 menit lagi ya, 7. Oke. Mungkin karena sudah pukul 17:08 bisa kita segera mulai ya. Ada 2 slide di sini. Kita mulai slide pertama. Ayo, silakan ungkapkan senyum terbaiknya semua teman-teman semua, kawan-kawan, saudara-saudara, saudari-saudari, saudara-saudariku. 3, 2, 1. Oke, slide 2 ya. 3, 2, 1. Sip, mungkin sesi dokumentasinya sudah selesai. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah join acara kali ini, jangan lupa untuk isi presensi ya. Udah ada di kolom chat. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Rosyid Abu Rosidah yang telah berkenan mengisi kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para peserta dan panitia yang turut berpartisipasi pada kajian sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap saya yang tidak berkenan di hati peserta. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada acara-acara KAISKO selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.